Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang topik peramalan keuangan dengan tema laporan keuangan proforma. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Jadi untuk melakukan peramalan laporan keuangan, ini sebenarnya adalah bentuk dari perencanaan keuangan, supaya kita bisa tahu dan bisa memprediksi bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan adanya peramalan akan mempermudah perusahaan untuk melihat apa yang terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Jadi, jika kita bisa meramalkan atau memprediksi laporan keuangan di masa yang akan datang, itu bisa menjadi gambaran bagaimana kondisi keuangan kita di masa akan datang, apakah bisa dan juga bisa menjadi kebijakan ya untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, kemudian laporan keuangan proforma atau proyeksi yaitu laporan keuangan yang meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya selama periode tahun tertentu. Jadi, definisi dari laporan keuangan proforma adalah laporan keuangan ini digunakan untuk memprediksi bagaimana kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Meskipun ya pada kenyataannya nantinya realitanya itu tidak seperti yang sudah diprediksi. Bisa jadi tidak sama persis atau ternyata terjadi perubahan. Tapi setidaknya dengan data yang kita punya, yaitu data masa lalu, data sebelumnya, kita bisa gunakan untuk memprediksi laporan keuangan atau kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ini hanya sebagai alat ya, makanya di sini sebenarnya laporan keuangan proforma ini hanya sebagai alat. Tapi ini penting ya seperti tadi biar seorang manajer keuangan itu punya gambaran dan bagaimana nantinya dia akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan laporan keuangan di masa yang akan datang. Kemudian kegunaan laporan keuangan proforma, jadi yang pertama itu menilai apakah kinerja perusahaan sudah sesuai dengan target perusahaan, sudah sesuai dengan harapan para pemegang sahamnya yaitu investor. Kemudian membantu mengestimasi dampak dari perubahan operasi yang diusulkan. Jadi di sini juga bisa membantu untuk memperkirakan kira-kira akan terjadi perubahan apa nih di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Jadi setelah kita buat laporan keuangan proforma, kita bisa melihat nih, oh ternyata sumber pendanaan kita sudah tidak efektif lagi nih, misalkan sudah tidak efektif jika menggunakan banyak hutang atau lebih baik mengurangi hutangnya dan sebagainya. Jadi ini bisa ya tadi ya untuk mengambil keputusan yang berkaitan di sini adalah sumber pendanaan gitu. Nah, kemudian laporan keuangan proforma ini bisa kita hitung ya, atau bisa kita lakukan dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode persentase penjualan. Jadi, pada metode persentase penjualan itu adalah metode yang meramalkan laporan keuangan di masa depan dengan menyatakan setiap pos di dalam laporan keuangan sebagai persentase penjualan. Pos-pos di sini adalah komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Bisa jadi kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Kemudian, untuk menggunakan metode tersebut, maka kita perlu mengidentifikasi pos-pos atau rekening-rekening yang berubah apabila penjualan itu berubah. Karena di sini semuanya itu bergantung pada penjualan, makanya di sini akan dibandingkan dengan penjualan di setiap pos-posnya. Jadi di setiap akun-akunnya. Jadi kas dibandingkan dengan penjualan, persediaan dibandingkan dengan penjualan, piutang dibandingkan dengan penjualan, dan sebagainya. Jadi dan mengidentifikasi kebijakan keuangan yang dianut perusahaan.
Nah, kemudian dalam menyusun laporan keuangan proforma, ini harus memiliki asumsi-asumsi. Jadi ada asumsi-asumsi yang harus dipatuhi. Asumsi tersebut merupakan kondisi prasyarat. Nah, di sini ya, hal pentingnya adalah kondisi prasyaratnya. Jadi tanpa asumsi, maka akan sulit karena terlalu banyak kemungkinan yang dapat muncul. Jadi, kalau tidak punya asumsi atau kalau kita tidak membangun asumsi untuk menyusun laporan keuangan performa ini, akan sulit kita mengidentifikasi atau memprediksi kinerja keuangan atau kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jadi asumsi-asumsi yang ditetapkan adalah analisis data historis. Jadi, kalau kita mau menghitung atau mau melihat bagaimana kondisi keuangan di masa yang datang, lagi-lagi kembali kita harus punya data di tahun sebelumnya. Jadi harus punya data keuangan di tahun sebelumnya. Kemudian meminta ahli menetapkan asumsi. Jadi yang bisa menetapkan asumsi itu adalah ahli yang sudah mengetahui atau yang memang dia itu expert di bidang tadi ya, menentukan laporan keuangan proforma. Bisa jadi manajer keuangan gitu, manajer perencanaan keuangan itu bisa sebagai ahli yang untuk menetapkan asumsi. Kemudian mendasarkan pada perekonomian global. Jadi tidak hanya melihat dari internal saja, tetapi kita juga harus melihat dari eksternal. Jadi kita memutuskan atau mengambil keputusan dan membuat kebijakan itu tidak hanya berdasarkan dari internal keuangan perusahaan, tapi juga melihat kondisi perekonomian secara global. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah laporan laba rugi proforma. Nah, sekarang kita akan coba membuat asumsi ya. Karena tadi kan prasyaratnya sebelum kita membuat laporan keuangan proforma, kita harus menetapkan asumsi. Jadi pada saat kondisi di sini kita akan membuat laporan laba rugi proforma. Yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat asumsi. Asumsi yang digunakan dalam meramalkan laporan laba rugi. Jadi yang pertama, ini contohnya di PT Indonesian Food. Jadi kita netapin asumsi dulu, baru kita buat laporan laba ruginya. Jadi yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2010 adalah 10%. Jadi 2010 di sini itu adalah yang akan kita ramalkan. Jadi saat ini masih 2009. Nah, kita mau meramalkan tingkat pertumbuhan penjualan di tahun depan gitu ya, di tahun 2010. Sorry ya, ini saya kurang update ininya tahunnya. Di tahun 2010 penjualan meningkat menjadi 10%. Kemudian asumsinya rasio biaya terhadap penjualan adalah tetap. Jadi biaya-biaya yang akan dikeluarkan itu tetap dari tahun ke tahun. Jadi tahun 2009 biaya yang dikeluarkan juga akan tetap sama. Di tahun 2010 juga sama dengan tahun 2009 biaya yang dikeluarkan. Kemudian depresiasi atau penyusutan terhadap nilai buku bersih pabrik adalah tetap. Jadi penyusutannya juga tetap dari tahun 2009 dan 2010 kita tetapkan asumsinya juga tetap ya penyusutannya. Kemudian dividen diharapkan itu meningkat sebesar 8% di tahun depan. Jadi di tahun 2010 di mana diketahui DPS itu adalah dividen per share. Jadi dividen yang dibagikan per lembar saham tahun ini, jadi di sini contohnya tahun 2009, tahun ini tahun 2009 adalah sebesar Rp1,16 dan terdapat 50.000 lembar saham yang beredar. Jadi di perusahaan itu terdapat 50.000 lembar saham yang beredar. Langsung saja kita buat laporan laba rugi berdasarkan asumsi yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini kita buat perhitungannya. Tadi asumsi yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan tahun 2010 adalah 10%. Jadi ramalan penjualan tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan 10%. Yang berarti di sini ada pertumbuhan. Kan kalau kita rumus pertumbuhan kan 1 plus growth ya.
ada pertumbuhan sebesar growth-nya 10%. Berarti di sini adalah 0,1. Nah, berarti hasilnya kan 1,1. Nah, sekarang kita buat dulu ini laporan keuangan aktualnya ya, tahun 2009. Berarti laporan keuangan saat ini. Itu penjualannya sebesar 3 juta. Nah, di sini karena tadi metode persentase penjualan berdasarkan sama penjualan, berarti di sini kita kalikan dengan penjualan, data penjualan. Jadi 1,1 dikali 3 juta. Maka hasilnya 3.300.000. Jadi kita tulis di sini karena ada kenaikan penjualan sebesar 10%, maka di sini tahun yang tadinya 2009 itu penjualan 3 juta, karena tadi diasumsikan ada kenaikan penjualan sebesar 10%, maka di tahun 2010 atau di tahun yang akan datang itu diasumsikan meningkat penjualannya menjadi 3.300.000. Karena tadi asumsinya ada peningkatan 10%. Nah, kemudian asumsi yang kedua, rasio biaya terhadap penjualan adalah tetap. Nah, di sini berarti persentase ramalan untuk biaya kecuali depresiasi itu adalah tetap. Nah, kita lihat di sini biayanya adalah sebesar 2.616.000 di tahun 2009. Nah, kita bandingkan dengan penjualan. Biaya dibandingkan dengan penjualannya berarti 2.616.000 dibanding 3 juta, yaitu sebesar 87,2%. Ini persentase ramalan untuk biaya. Jadi ada sebesar 87,2%. Berarti di sini kita langsung kalikan aja dengan penjualan tahun 2010. 0,872 dikali 3.300.000. Karena tadi kan asumsinya biaya-biaya itu tetap. Berarti sebesar 87,2% biaya di tahun 2009 itu sama dengan tahun yang akan datang. Jadi nanti kita tinggal kalikan 87,2% ini dikali dengan penjualan yang akan datang atau penjualan tahun 2010 yaitu 3.300.000. Maka hasilnya adalah 2.877.600. Jadi nggak jauh beda ya biaya tahun 2009 sama tahun 2010. Jadi sebanyak 87,2% itu sama biayanya dengan tahun 2009. Kemudian asumsi yang ketiga, penyusutan terhadap nilai buku bersih pabrik adalah tetap. Nah, kita tinggal lihat di sini nilai buku pabriknya. Kita lihat di neraca ya. Kalau mau lihat ini harus lihat di neraca karena nilai buku pabrik. Coba kita lihat. Nilai buku pabrik adalah sebesar 1 juta. Jadi di sini nilai buku pabrik sebesar 1 juta. Berarti di sini untuk depresiasi kita lihat di laporan laba rugi penyusutan pabrik itu adalah 100.000 di tahun 2009. Karena tadi posisinya penyusutan itu tidak berubah, makanya di sini kita tinggal bandingkan dengan penyusutan pabrik tahun 2009. Jadi ini nilai pabrik, nilai buku pabrik. Jadi nilai buku pabrik dan ini adalah penyusutan. Jadi penyusutan nilai buku pabriknya 100.000 dibandingkan dengan penyusutan sebesar 1 juta. Tadi kita sudah lihat penyusutannya di neraca sebesar 1 juta. Berarti di sini perbandingannya adalah 10%. Nah, kita lihat di sini berarti nilai bukunya itu mengalami perubahan karena tadi penyusutannya 100.000 dibandingkan dengan penyusutan nilai buku pabrik, berarti 100.000 banding 1 juta. Nah, ada kenaikan 10%, maka hasilnya di sini dikalikan dengan nilai buku pabrik tahun 2010. Maka di sini hasilnya adalah 110.000. Karena kan yang diketahui ada kenaikan sebesar 10%, makanya jadi dari 100.000 menjadi 110.000. Kemudian yang selanjutnya asumsinya adalah dividen diharapkan meningkat sekitar 8%.
tahun 2010, di mana diketahui dividen per lembarnya itu 1,16 rupiah di tahun 2009. Dan perusahaan ini punya 50.000 lembar saham. Jadi dividen per lembar saham tahun ini, tahun 2009 itu adalah 1,16 rupiah, dan diharapkan tahun mendatang ada kenaikan dividen sebesar 8%. Nah, di sini makanya hasilnya akan menjadi 1,25 rupiah. Karena tadi kan kalau rumusnya growth itu adalah 1 plus G, jadi 1 plus tadi kenaikannya 8%, 0,08, makanya 1,08. Nah, dikali dengan dividen per lembarnya tahun ini kan, tahun 2009 itu 1,16 rupiah. Makanya menjadi naik, diharapkan naik ya dividennya tahun 2010. Ini dividen per lembarnya yaitu 1,25 rupiah. Nah, di sini karena diketahui perusahaan punya 50.000 lembar saham, makanya di sini 1,25 rupiah dikali dengan 50.000 lembar saham. Maka hasilnya adalah 62.640. Langsung kita masukkan di sini dividen saham biasa itu awalnya segini ya. Kemudian karena ada diharapkan naik 8%, maka hasilnya adalah sebesar 62.640. Kalau ini EBIT, bunga EBT pajak, ini sebenarnya mengikuti aja ya. Jadi total biaya operasinya berapa, kemudian nanti tinggal kita sesuaikan gitu ya, dikurang. Kan kalau ada biaya bunga berarti dikurang bunga, kemudian ada pajak berarti dikurang pajak berapa persen gitu kan. Jadi seperti itu, tinggal menyesuaikan. Nah, pada akhirnya nanti ada tambahan laba ditahan sebesar 72.000. Ini ya ketika dibagikan dan disimpan. Seperti itu untuk yang laporan laba rugi pro forma. Jadi kita tinggal lihat aja asumsi apa aja yang ditetapkan, kemudian kita hitung tiap-tiap asumsinya, baru kita masukkan ke dalam laporan laba rugi pro forma. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan buat neraca pro forma. Tentunya kita harus buat asumsi terlebih dahulu. Jadi ada asumsi yang digunakan untuk menyusun neraca pro forma. Yang pertama yaitu kas piutang, persediaan, dan nilai pabrik ya, ini maksudnya nilai buku pabrik. Nilai buku pabrik itu akan meningkat secara proporsional terhadap penjualan. Jadi nanti dibandingkan, jadi kas dibanding penjualan, piutang dibanding penjualan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua asumsinya adalah utang usaha dan utang yang masih harus dibayar juga akan meningkat terhadap penjualan. Nah, ini juga nanti utang dibandingkan dengan penjualan, utang yang masih harus dibayar itu dibandingkan juga dengan penjualan. Coba kita langsung saja. Nah, di sini kita masuk ke perhitungannya. Tadi rasio kas, piutang, persediaan, dan nilai buku itu berubah terhadap penjualannya. Jadi yang tadinya kan di penjual, ini kan penjualan tahun 2009 ya. Tadi kita lihat datanya di laporan laba rugi. Penjualan tahun 2009 itu 3 juta. Pas tahun penjualan 2010 kan sebesar berapa tadi? 3.300.000 ya. Coba kita lihat. Nah, 3.300.000 ya tahun 2010. Nah, di sini kita hitung dulu kenaikannya berapa. Jadi untuk kas ya, kas di sini tahun 2009 itu 10.000. Kemudian berdasarkan ramalan kita hitung di sini kas dibagi sama penjualan itu 10.000 dibagi 3 juta, ada kenaikan sebesar 0,3% ya untuk neraca pro formanya. Jadi di sini tinggal dikali aja 0,3 dikali sama penjualan tahun 2010. Itu ada kenaikan ya sebesar nominal 11.000 lah.
Jadi ada kenaikan sebesar 11.000. Kemudian rasio piutang juga seperti itu ya. Di tahun 2009 itu 375.000, ada kenaikan sebesar 12,5% karena tadi mengikuti penjualan ya. Kemudian rasio persediaan terhadap penjualan itu juga sama, jadi kita bandingkan dengan penjualan. Begitu juga dengan piutang, persediaan, dan nilai buku semuanya dibandingkan dengan penjualan ya. Jadi di sini kita sudah tahu kenaikannya. Jadi di sini nanti 0,033% dikali penjualan tahun 2010. Tadi penjualan tahun 2010 kan 3.300.000, maka nanti hasil akan berubah. Kemudian 12,5% dikali sama 3.300.000. Kemudian 20,5% juga dikali sama 3.300.000. Maka nanti hasilnya akan berubah. Begitu juga nilai buku ya. Nilai buku pabrik 1 juta dibandingkan sama 3 juta, berarti di sini 33,33% dikali sama 3.300.000 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk utang usaha di sini adalah 60.000. Nah, dibandingkan dengan penjualan tahun 2009 berarti kan dibagi 3 juta, rasio utang juga dibagi 3 juta. Ini ada kenaikan 2% dikali sama 3.300.000. Ini juga dikali 3.300.000. Nah, dan seterusnya ya. Jadi di sini yang berubah itu adalah kas, piutang, persediaan, terus nilai buku pabrik, utang usaha sama utang wesel. Semuanya berubah berdasarkan tadi ya, perubahan dari penjualan di tahun 2010 yang tadinya 3 juta berubah menjadi 3.300.000. Nah, kemudian laba ditahan tahun 2000. Nah, di sini laba ditahan tahun 2010 itu berarti kita bisa hitung laba ditahan tahun 2009 ditambah sama laba ditahan yang diramalkan tahun 2010. Coba kita lihat laba ditahan tahun 2009. Laba ditahannya 810.000 ditambah tadi kita taruh di laba rugi kan, laporan laba rugi di sini 72.000, ada tambahan laba ditahan sebesar 72.000. Asalnya dari ini ya, laba bersih dikurang sama dividen kan. Kalau kita udah dapat EAT kan, laba bersih ada 2 perlakuan laba, yaitu laba dibagikan dan laba ditahan. Jadi setelah labanya itu dibagikan, berarti kan sisanya dengan adalah laba yang disimpan, berarti laba ditahan. Nah, sisa laba ditahan ini untuk tahun 2010 atau yang akan datang itu 72.000. Maka di sini nanti kita tinggal masukkan ada tambahan sebesar 72.000 dari laba ditahan untuk operasional selanjutnya. Jadi di sini berubah saldonya dari 810.000 menjadi 882.000. Jadi seperti itu ya. Ini adalah hasil dari neraca yang sudah dirubah dari neraca tahun 2009. Karena ada perubahan terhadap penjualannya, maka di sini laporan keuangan proformanya atau neracanya itu jadi berubah ya, jadi berbeda di beberapa pos gitu. Nah, selanjutnya belum selesai ya, harus kita pastikan yang namanya neraca, pasifa dan aktiva harus seimbang kan. Aktiva harus sama dengan pasifa. Cuman sekarang kita lihat bagaimana kondisinya. Di sini pasifanya berarti total aset ya, itu adalah 2.200.000, tapi ternyata di sini total utang ekuitas atau total pasifanya di sini adalah 2.092.000. Nah, ini berarti nggak balance ya. Harusnya aktiva itu 2.200.000 dan pasifanya juga harusnya sama 2.200.000. Tapi di sini ada yang tidak balance. Di sini angkanya berbeda antara aktiva dan
pasifa. Makanya kita harus lihat lagi bagaimana apa yang kurang gitu. Nah, sekarang kita lihat, dari ramalan tahun 2009 ternyata diperoleh total asetnya 2.200.000 dan total utang ekuitasnya itu 2.092.000. Nah, berarti kan di sini nggak balance neracanya antara aktiva sama pasifa. Artinya ada selisih sebesar 108.000. Nah, di sini 108.000 ini adalah dana tambahan yang dibutuhkan. Jadi kan tadi karena adanya perubahan-perubahan penjualan yang mengakibatkan beberapa pos ini berubah kan, kas berubah, piutang berubah, persediaan berubah. Makanya di sini antara aktiva dan pasifanya itu tidak balance, yang berarti kalau pasifa kan berarti jangan lupa ya, kan kalau pasifa itu ngomongin sumber pendanaan. Jadi ternyata di tahun 2010 ini masih kurang sumber pendanaan. Kita masih butuh sumber pendanaan yang lebih banyak. Karena tadi nggak balance antara aktiva dan pasifa. Nah, kekurangannya berapa? Kekurangannya adalah 108.000. Jadi perusahaan ini butuh tambahan dana sebesar 108.000 gitu. Nah, kemudian di sini pada akhirnya manajer keuangan lah yang mengambil keputusan. Jadi bikin kebijakan gimana caranya supaya sumber pendanaan itu bisa bertambah gitu ya. Kita cari sumber pendanaan dari mana lagi gitu supaya tadi bisa menutupi selisihnya tadi, bisa menutupi 108.000 tadi. Nah, di sini semua tergantung kebijakan dari manajer keuangan. Kalau berdasarkan kebijakan di sini, manajer keuangan itu mencari sumber pendanaan melalui tiga sumber. Yang pertama dari utang wesel, kemudian yang kedua nerbitin obligasi, dan yang ketiga dia menerbitkan saham biasa. Nah, di sini porsinya juga sebenarnya tergantung atau terserah dari manajer keuangan ya. Jadi di sini kalau berdasarkan yang di sini manajer keuangannya itu buat untuk utang wesel dia 25%, kemudian nerbitin obligasi sebesar 25% dan nerbitin saham biasa sebesar 50%. Jadi nanti dikali sama 108. Jadi yang kekurangannya kan 108.000. Maka nanti akan ada tambahan dari utang wesel 27.000, dari obligasi 27.000, dan dari saham biasa itu adalah 54.000. Nah, sekarang kita tinggal tambahin di sini. Berarti kan putaran kedua ya. Dimasukkan ya kan tadi ya. Dimasukkan 27.000, 57.000, 54.000. Dari tadi, karena dia nambah utang wesel 27.000, nambah obligasi, sama nambah saham biasa. Maka nanti di sini setelah ditambah berubah lagi kan nih rekeningnya atau posnya. Di sini bertambah jadi 137.000 dari 110. Kemudian di sini ditambah dari 750 jadi 777, dan ini dari 130 menjadi 184. Nah, nanti setelah kita jumlahkan ternyata hasilnya akan menjadi 2.200.000. Makanya di sini pada akhirnya akan balance antara aktiva dan pasifanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang kebijakannya itu sebenarnya terserah mau nambahin sumber pendanaan dari mana aja. Gak mesti dari utang wesel atau gak mesti obligasi atau saham biasa. Boleh juga saham biasa semuanya, atau boleh juga obligasi saham atau obligasi dengan utang gitu. Jadi semua ini tergantung dari si manajer keuangan. Dia mau nambah sumber pendanaan itu ngambil dari mana. Apakah dia nerbitin surat berharga kayak obligasi gitu kan, atau dia nambah hutang gitu. Jadi semua itu tergantung. Yang penting antara aktiva dan pasifa itu adalah balance ya, harus sama. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait laporan keuangan proforma. Jadi tadi kita harus menyusun laporan laba rugi dulu proforma, kemudian kita buat juga neraca
proforma supaya kita bisa memiliki gambaran bagaimana kondisi dan posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa jadi tahu ya, setelah membuat neraca proforma, oh ternyata di tahun selanjutnya akan ada tambahan dana gitu. Dan perusahaan itu atau manajer keuangan itu bisa mengantisipasi, oh mungkin akan ada tambahan dana, dan mereka akan mengambil keputusan, oh sebagai jaga-jaga gitu kan, kita tahun depan nerbitin saham aja, atau kita tahun depan ngambil hutang aja untuk menutupi kekurangan dana untuk operasional di tahun yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.